Bene, di video ini saya mau berbicara tentang Santo Fransiskus Assisi. Gereja memperingatinya setiap tanggal 4 Oktober. Dan saya sebagai seorang kapusin, saya pikir pantas juga membuat video tentang orang yang satu ini. Yang dikenal karena hidup mistiknya, semangat perdamaiannya, dan kecintaannya pada lingkungan hidup. Dan saya pikir tokoh ini menjadi semakin penting ketika Paus sekarang memakai nama Fransiskus dan sering memakai tema-tema kefransiskanan dalam penggembalaan gereja. Saya tak tahu apakah ada yang mendengar video ini bernama Fransiskus atau Francisca, atau punya anak, punya tetangga, punya keponakan bernama Fransiskus, atau lingkungannya bernama Santo Fransiskus, gerejanya bernama Santo Fransiskus, parokinya, atau hal lain berkenan tentang Fransiskus. Selama pesta kita ingat Santo yang satu ini secara khusus. Namanya bernama Pietro Bernardone, ibunya bernama Donna Picca. Bapaknya seorang kaya penjual kain. Meski bukan dari golongan bangsawan, tetapi dipandang terkemuka karena kekayaannya menjual kain. Ibunya seorang yang saleh dan berperan penting dalam kehidupan religius Fransiskus. Awalnya, Fransiskus ini diberi nama Giovanni di Pietro Bernardone namanya. Tetapi kemudian dinamai Francesco, karena bapaknya katanya sering berdagang sampai ke Prancis, dari Italia, di Assisi, sampai ke Prancis. Dia dikenal sebagai seorang mistik ya, Fransiskus ini. Mengapa disebut mistik? Karena doanya tidak lagi melulu tentang berilah saya kekuatan, berilah saya kepandaian, berilah saya. Pusat perhatian doanya bukan lagi dia, tetapi Allah. Ya Allahku dan segalanyaku. Deus meus et omnia. Itu satu rumusan doa yang sederhana, tetapi di sanalah puncak dari hidup religiusitas seseorang. Ketika dirinya memudar dan menyatu dengan Allah. Fokusnya adalah engkau, Allah itu. Dan kita tahu Fransiskus dikenal karena stigmata yang dia terima. Ya. Dan dia meninggal di usia muda ya. Dia lahir tahun 1181 atau 82, tidak begitu jelas. Dan meninggal 3 Oktober 1226. Sekitar 45 tahun. Dia juga menderita penyakit mata yang akut sampai dia juga mengalami kebutaan juga di akhir-akhir hidupnya. Dan ada yang berkata dia kena kusta, karena ketika orang-orang berusaha menyingkirkan orang kusta, dia malah terlibat dalam hidup mereka, membersihkan, merawat. Nah, dia datang ke hadapan Paus ketika Paus masih bermukim di Johannes Lateran untuk meminta persetujuan akan kelompok hidup yang dia bentuk. Dan sampai sekarang kalau kita pergi ke Johannes Lateran, di depan gereja itu di seberang jalan ditemukan patung besar dari dari Santo Fransiskus untuk mengenang 700 tahun kematiannya. Dibangun tahun 1926. Sementara Santo Fransiskus meninggal 1226. Dia diangkat menjadi santo 2 tahun kemudian. Boleh dikatakan subito santo. Segera menjadi orang kudus. Karena semasa hidupnya pun dia sudah dikenal sebagai seorang yang suci hidupnya. Nah, beberapa hal penting tentang Fransiskus ini, perayaan Natal dengan membuat kandang Natal. Itu tidak bisa dilepaskan dari Fransiskus di Greccio, di sebuah kota, ketika ia mencoba menghadirkan suasana Natal asli di Yerusalem. Dibuat kandangnya, ada sapinya, ada keadaan manjatoya, makanan ternak. Dibuat sedemikian rupa supaya orang bisa mengalami seperti ketika Yesus lahir dulu. Dan sekarang menjadi tradisi gereja. Juga kita tahu bahwa ada pertemuannya yang istimewa dengan Malik Al-Kamil.
Ketika terjadi perang salib, dia pergi ke sana, ke tepian sungai Nil, untuk bertemu dengan prajurit-prajurit dari lawan kerajaan dari barat ini di perang salib. Tanpa senjata. Dan dia bisa kembali dengan sehat, dengan baik. Satu komunikasi yang dia bangun pada waktu itu menginspirasi Paus Fransiskus untuk membuat komunikasi lain ketika dia mengunjungi Mesir dalam sebuah pertemuan resmi dengan menghasilkan satu dekret atau persepakatan tentang butir-butir perdamaian, nilai-nilai perdamaian. Oke, dia mendirikan satu ordo yang kemudian sekarang ini banyak sekali cabang Fransiskan, dibagi dalam 3 keluarga besar. Ordo pertama, ordo kedua, ordo ketiga. Ordo pertama itu dibagi 3 lagi, OFM konventual, OFM dan OFM Capucin. Ordo kedua ada Claris dengan banyak lagi ini kelompoknya, dan ada ordo ketiga ini dibagi 2 lagi ini, sekular dan regular. Sekular itu ya OFS, regular itu ya para suster, ada juga pastor yang selibat tentu, yang menghidupi semangat Fransiskus, tetapi tidak masuk ke ordo pertama tadi. Jadi banyak pengikutnya. Karena mengapa banyak? Karena nilai yang dia tawarkan itu sejalan dengan apa yang diwartakan, diinginkan oleh Kristus sendiri. Fransiskus tidak sejak awal sebagai seorang yang mencintai hidup rohani. Ketika dia masih muda, sebagai anak orang kaya, dia hidup sebagai orang kaya yang menikmati kekayaan bapaknya, berpesta-pesta, berjalan ke sana kemari. Tetapi ada peristiwa dalam hidupnya yang mengubah konsepnya tentang hidup. Cita-citanya tak terkabul untuk menjadi seorang prajurit. Karena kelaparan dan juga jatuh sakit. Dan dalam peristiwa sakit inilah biasa, peristiwa sakit membawa orang masuk ke kedalaman dirinya. Dan itu terjadi juga dengan Fransiskus. Dia berefleksi, terisolasi, dan ibunya Donna Pica memberikan kitab suci kepada anaknya ini, kepada Fransiskus, untuk mengisi kekosongannya ketika pemulihan dari sakit, dan ternyata menginspirasi dia. Akhirnya dia menghidupi pertobatannya bahkan dengan sangat ekstrim, sampai dia membuka semua bajunya di hadapan uskup dan berkata, ambil semua hartamu ini, Pietro Bernardone, bapaknya dinamai, dan mulai sekarang bapakku ialah Bapa yang di surga. Saya pikir dengan cara ekstrim dia mengungkapkan imannya, meski pada akhirnya tidak dikatakan dia berkelahi dengan bapaknya, tetapi dia memiliki memaknai panggilannya itu sebagai panggilan untuk orang lain, bukan untuk memuaskan dahaga spiritualitasnya semata, untuk kepentingannya semata, bukan demikian. Fransiskus bukan seorang yang cerdas secara intelektual, dan dikenal juga bahwa bahasa Latinnya cukup buruk, tidak cukup baik, maka dia tidak menulis banyak tulisan, atau kalaupun dia punya pemikiran dituliskan oleh orang lain. Misalnya itu beberapa surat yang ditulis oleh surat kepada saudara Leo, atau ada juga anggaran dasar yang awal dibuat. Keaslian tulisannya, sebagaimana kita tahu tentang tulisan-tulisan dulu, bisa diragukan, tetapi beberapa, misalnya Kidung Saudara Matahari, Canticle of Brotherson, dikarang dia, dan pada akhirnya dia mengarang juga bagian akhir dari lagu itu tentang saudari maut, dikatakan. Bahkan kematian disebutnya sebagai saudari. Itu saya pikir beberapa informasi tentang Fransiskus yang saya pikir menginspirasi juga. Tentu karena inspirasi itulah banyak orang terpanggil untuk mengikuti dia.
Semoga juga semangat yang sama juga kita miliki, bahkan bila tidak menjadi seorang Kapusin juga atau tidak menjadi Fransiskan, terbuka kemungkinan untuk menghidupi semangatnya. Cukup sekian video ini, semoga berguna dan pace bene.